membawakan dongeng berjudul Bawang Putih dan Bawang Merah. Selamat menyaksikan ya. Dahulu kala, di sebuah desa kecil, hiduplah seorang gadis muda yang cantik dan baik hati bernama Bawang Putih. Bawang Putih tinggal bersama ibu tiri dan saudari tirinya yang sangat galak. Bawang Putih dikenal sebagai gadis yang ramah, sopan, patuh, rajin, dan suka membantu pekerjaan rumah seperti mencuci, menggosok, menyapu, memasak, atau bahkan membawa pakaian kotor ke sungai. Sedangkan bawang merah, ia hanya bermalas-malasan. Ketika diminta membantu, ia selalu beralasan, biar saja bawang putih yang mengerjakannya, kata bawang merah. Suatu hari, ketika bawang putih sedang mencuci pakaian ibunya di sungai, tanpa sengaja ia menjatuhkan salah satu pakaian ibunya. Pakaian itu hanyut terbawa arus. Bawang putih panik. Bagaimana ini? Baju ibu ada yang hilang. Aku pasti akan dimarahi, kata bawang putih. Bawang putih segera menyusuri sungai. Dan sesampainya di ujung sungai, bawang putih melihat ada sebuah goa kecil dan terdapat nenek tua di depannya. Bawang putih memberanikan diri untuk menyapa nenek tersebut. Maaf, Nek, izin bertanya, apakah nenek melihat pakaianku yang terjatuh? Kata bawang putih. Nenek menjawab, apakah ini, Nak? Ambillah. Tetapi untuk mengambil kembali pakaian ini, kamu harus melaksanakan beberapa tugas. Kamu harus membersihkan rumahku, mencuci pakaianku, dan menemani aku sebentar. Tanpa pikir panjang, bawang putih segera melaksanakan tugas-tugas itu. Dan saat sore hari tiba, bawang putih meminta pakaian itu kepada nenek. Bawang putih berkata, Nek, semuanya sudah selesai. Boleh saya mengambil pakaian itu? Nenek menjawab, ini pakaianmu. Ambillah. Sebelum itu, kamu bisa memilih di antara dua labu di atas meja itu. Ada yang besar dan ada yang kecil. Bawang putih menjawab, iya, Nek, terima kasih. Bolehkah aku mengambil yang kecil? Bawang putih mengambil yang kecil karena ia berpikir bahwasanya kalau ia mengambil yang besar, ia kesulitan untuk membawa pulang atau bahkan tidak bisa membawa pulang. Terima kasih ya, Nek. Aku akan membawanya pulang. Sama-sama, Nak, jawab nenek. Bawang putih pergi ke rumahnya kembali. Sesampainya di rumah, ibu tirinya terkejut karena bawang putih tidak hanya membawa pakaian, tetapi juga sebuah labu kecil. Saat dibelah, isi labu itu ternyata perhiasan emas, berlian, dan permata. Ibu tiri dan saudari tirinya itu merasa iri dan berpikir kalau ia harus mendapatkan yang lebih dari bawang putih. Aku juga bisa, bahkan aku bisa lebih darinya. Ibu tiri meminta bawang merah untuk pura-pura menjatuhkan pakaiannya ke sungai. Dan keesokan harinya, bawang merah pergi ke sungai untuk mencuci pakaian ibunya. Ia dengan sengaja menjatuhkan ke sungai.
itu terbawa arus, hanyut. Setelah mengetahui rencananya berhasil, ia pergi ke ujung sungai. Dan ia menemukan sebuah gua kecil juga yang ada neneknya di depannya. "Kamu nenek tua itu? Cepat, berikan aku pakaianku dan labu besar." Nenek menjawab, "Sebelum itu, kamu tahu ada beberapa tugas yang harus kamu lakukan, nak." Ya, semua tugasnya dilakukan. Tetapi bawang merah mencuci baju nenek asal-asalan, membersihkan rumah nenek dengan setengah hati, dan bahkan bawang merah sering mengeluh, capek, cepat, nenek tua, berikan aku labumu itu." Bawang merah memberi dua pilihan yang sama, antara labu kecil dan labu besar. Bawang merah mengambil labu yang besar. Ia membawanya pulang tanpa berterima kasih kepada nenek. Sesampainya di rumah, ia membelah labu itu, dan isinya ternyata banyak hewan menjijikan seperti kecoa, kalajengking, dan hewan-hewan menjijikan lainnya. Tolong!" kata bawang merah. Setelah kejadian itu, mereka sadar bahwa keserakahan dan bermalas-malasan akan membawa bencana. Sedangkan kerajinan, kesabaran, dan hati yang tulus akan membawa